Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Pertiwi dengan NIM A1D5255076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis ideologi kebijakan pendidikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat karena dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan peserta didik. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana ideologi pendidikan, khususnya paradigma konservatif, terlihat dalam kebijakan tersebut. Baik, di sini saya akan masuk ke latar belakang. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan gizi anak, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan proses pendidikan nasional. Pemerintah beranggapan bahwa kebutuhan gizi yang terpenuhi dapat membantu siswa lebih fokus dalam belajar, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung prestasi akademik di sekolah. Karena itu, program MBG dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung program ini karena dianggap membantu kesejahteraan siswa, sedangkan pihak lain mempertanyakan penggunaan anggaran serta dampak terhadap program pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, analisis ideologi diperlukan untuk memahami nilai-nilai yang mendasari kebijakan MBG serta pengaruhnya terhadap arah pendidikan di Indonesia. Tujuan pertama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi ideologi yang mendasari kebijakan program makan bergizi gratis dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dengan memahami ideologi tersebut, kita dapat mengetahui arah dan tujuan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Tujuan keduanya yaitu untuk menganalisis paradigma konservatif yang terkandung dalam kebijakan pendidikan dan implementasi program MBG. Analisis ini dilakukan dengan melihat bagaimana pemerintah mempertahankan sistem yang ada dan menekankan stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pemberitaan media massa mengenai program MBG. Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, framing berita perlu dianalisis untuk melihat bagaimana program MBG dipresentasikan kepada publik. Tujuan terakhir adalah untuk memahami implikasi kebijakan MBG terhadap sistem pendidikan dan kesejahteraan siswa di Indonesia. Paradigma konservatif dalam pendidikan menekankan pelestarian nilai-nilai tradisional, struktur hierarkis, dan peran negara dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam paradigma ini, pemerintah memiliki posisi penting sebagai pengatur dan pengendali kebijakan pendidikan. Fokus utama paradigma konservatif terletak pada kepatuhan, disiplin, dan transmisi nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengusaha kepada generasi muda. Oleh karena itu, perubahan besar dalam sistem pendidikan biasanya tidak terlalu ditekankan karena stabilitas dianggap lebih penting. Dalam konteks program MBG, paradigma konservatif terlihat dari cara pemerintah mempertahankan kebijakan pendidikan yang sudah ada sambil menegaskan bahwa program baru ini tidak mengganggu sistem sebelumnya. Pemerintah juga lebih banyak memberikan penjelasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Nah, berdasarkan hasil analisis beberapa pemberitaan media, terlihat adanya pola framing yang cenderung mendukung narasi pemerintahan mengenai program MBG. Media lebih banyak menampilkan program ini sebagai bentuk keberhasilan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan siswa. Selain itu, pemberitaan juga menekankan bahwa negara hadir sebagai pelindung masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi gratis bagi peserta didik.
Narasi seperti ini memperkuatkan citra pemerintah sebagai pihak yang peduli terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, dalam banyak pemberitaan, kritik terhadap implementasi program MBG masih terlihat minim. Media lebih fokus pada manfaat program dibandingkan membahas secara mendalam kemungkinan dampak lain seperti pengelolaan anggaran atau efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Selain itu, aspek ideologi dan perseptik top-down dalam kebijakan juga belum banyak dibahas secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media cenderung mendukung stabilitas kebijakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Bentuk pertama paradigma konservatif dalam program MBG terlihat dari sentralisasi kebijakan. Keputusan mengenai program MBG lebih banyak dibuat oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Bentuk kedua yaitu adanya uniformitas program. Pemerintah menerapkan standarisasi menu makanan secara nasional sebagai bentuk keseragaman kebijakan. Namun, pendekatan ini dinilai kurang mempertimbangkan keberagaman budaya dan preferensi kuliner di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, bentuk paradigma konservatif juga terlihat dari kontrol negara terhadap pelaksanaan program. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan program berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya penekanan pada kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan kebijakan. Nah, baik teman-teman, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini mencerminkan paradigma konservatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Hal ini terlihat dari peran sentral negara yang sangat dominan dalam menyediakan layanan pendidikan dan mengambil keputusan kebijakan. Selain itu, kebijakan ini juga membawa nilai-nilai kepatuhan dan uniformitas dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah lebih menekankan kestabilan sistem serta keberlangsungan kebijakan dibandingkan melakukan perubahan besar dalam struktur pendidikan. Meskipun demikian, evaluasi kritis tetap diperlukan agar kebijakan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan mampu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis ideologi kebijakan pendidikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana suatu kebijakan pendidikan dapat dianalisis dari sudut pandang ideologi pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.